Masjid At-Tawabin merupakan salah satu masjid yang berada di bawah naungan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Masjid ini berlokasi di Dusun Mindi, RT 1, RW 7, Desa Sedayu, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Cikal bakal berdirinya Masjid At-Tawabin dimulai pada tahun 1980. Pembangunan masjid ini merupakan arahan langsung dari Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputro. Pada saat itu di Desa Sedayu belum terdapat bangunan masjid. Oleh karena itu beliau mengarahkan agar yang didirikan adalah sebuah masjid, bukan sekedar majelis, sehingga dapat berfungsi ganda sebagai tempat pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu sekaligus pusat kegiatan pengajian. Bahkan beliau sendiri berkenan meletakkan batu pertama pembangunan Masjid At-Tawabin setelah menjadi imam sekaligus khotib sholat Id di lapangan Desa Sedayu. Masjid ini berdiri di atas tanah wakaf dari Bapak Suroto seluas 775 meter persegi. Proses pembangunannya tidak lepas dari semangat gotong royong para generasi awal jamaah. Mereka bersama-sama membuat batu bata merah, mencari batu sungai, menebang kayu, serta memberikan sumbangan sesuai kemampuan masing-masing. Semangat kebersamaan inilah yang menjadi fondasi awal berdirinya Masjid At-Tawabin. Setelah melalui proses pembangunan selama beberapa tahun, Masjid At-Tawabin selesai dibangun dan diresmikan penggunaannya pada tahun 1985 oleh Bupati Karanganyar saat itu, Bapak Dr. Andes Hartono. Sejak saat itu, masjid ini menjadi pusat pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu sekaligus pusat kegiatan pengajian bagi warga Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Jumantono 1 Perwakilan Kabupaten Karanganyar. Seiring bertambahnya jumlah jamaah pengajian, kapasitas masjid sudah tidak lagi mencukupi. Oleh karena itu, pada tahun 2017 dibangun aula beserta kantor majelis yang terletak di sebelah utara masjid sebagai penunjang kegiatan dakwah dan pembinaan jamaah. Alhamdulillah, hingga saat ini kompleks Masjid At-Tawabin senantiasa dipenuhi berbagai kegiatan keislaman hampir setiap hari, mulai dari kajian rutin Ahad hingga Sabtu sore, kegiatan TPQ MTA setiap Rabu dan Jumat, kajian gelombang siswa setingkat SMP pada hari Senin, kajian pemuda setiap hari Ahad, serta 3 gelombang pengajian Bapak dan Ibu yang dilaksanakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Keberkahan Masjid At-Tawabin semakin bertambah dengan berdirinya KB TK MTA Jumantono 1 pada tahun 2012. Kehadiran lembaga pendidikan ini menjadikan masjid bukan hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan pembinaan generasi Islam sejak usia dini. Atas limpahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mengabdi selama kurang lebih 45 tahun, Masjid At-Tawabin memasuki babak baru dalam sejarahnya. Pada tanggal 10 April 2021,
dimulailah program pemugaran masjid. Diawali dengan penggalangan dana infak dari seluruh warga, penyusun desain bangunan, penebangan bambu, hingga akhirnya dilakukan pembongkaran bangunan lama pada tanggal 1 Juli 2026. Dan pada hari yang penuh keberkahan ini, Sabtu 11 Juli 2026, insya Allah akan dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Masjid At-Tawabin sebagai tanda dimulainya pembangunan masjid yang baru. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, serta mencukupkan segala kebutuhan dalam proses pembangunan ini hingga selesai sesuai dengan harapan. Dengan berdirinya bangunan Masjid At-Tawabin yang lebih megah, lebih kokoh, lebih nyaman, dan lebih indah, akan semakin menambah kekhusyuan dalam beribadah, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta menjadi pusat dakwah, pendidikan, dan syiar Islam yang membawa keberkahan bagi jamaah, masyarakat Desa Sedayu dan sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum beserta pengurus pusat. Yang kami hormati Ketua MTA Perwakilan Karanganyar Ustadz Sunarno SOSM Hum beserta pengurus perwakilan. Yang kami hormati Kepala Desa Sedayu Bapak Sunarso AMD beserta perangkat desa. Yang kami hormati Ketua MTA Cabang Jumantono, Cabang Jatipuro, dan Cabang Jumapolo beserta pengurus cabang. Tidak lupa yang kami hormati segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur sebelumnya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul di kompleks Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Jumantono 1 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam serta senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selamat datang dan bersama nanti akan kita ikuti seremoni peletakan batu pertama renovasi Masjid At-Tawabin Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Jumantono 1. Semoga acara hari ini mendapatkan ridho, membawa keberkahan dari Allah SWT. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenankan kami sampaikan rangkaian acara hari ini. Setelah dibuka nanti akan kita ikuti ucapan selamat datang dari Ketua Cabang Jumantono 1, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Desa Sedayu, dilanjutkan nanti dengan acara yang kita tunggu, seremoni peletakan batu pertama oleh mohon berkenan nanti Al-Ustadz, dilanjutkan Ustadz Sunarno selaku Ketua Perwakilan Karanganyar, kemudian Bapak Sunarso AMD selaku Kades Sedayu, Bapak Sutrisno selaku Ketua Cabang Jumantono 1, dan Ketua Takmir Masjid Bapak Sunanto mohon nanti berkenan untuk melakukan peletakan batu pertama. Setelah itu dilanjutkan tausiah dan kita akhiri dengan penutup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya kita ikuti ucapan selamat datang sekaligus laporan panitia pembangunan yang akan disampaikan oleh Ketua MTA Cabang Jumantono 1. Kepada Bapak Sutrisno,
Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Al Ustadz Nurul Khalid Saifullah LC&Hum, pimpinan Pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta. Yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan MTA Pusat, pimpinan MTA Perwakilan Kabupaten Karanganyar. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sedayu, Bapak Sunarso AMD, beserta perangkat desa, Bapak Ketua RW, RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, serta seluruh warga MTA dan warga masyarakat yang hadir pada hari yang penuh berkah ini. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus MTA Cabang se-Kecamatan Jumantono, Jumapolo, dan Jatipuro, dan seluruh tamu undangan dan hadirin yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan kesehatan darinya. Kita dapat berkumpul bersama di komplek gedung MTA Cabang Jumantono 1 dalam rangka menghadiri seremoni peletakan batu pertama renovasi Masjid At-Tawabin. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, hingga kepada kita seluruh umat hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan selamat datang di Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Jumantono Perwakilan Kabupaten Karanganyar kepada seluruh hadirin, terutama Al Ustadz Nurul Khalid Saifullah LC&Hum berserta rombongan dari pusat, dan juga kepada segenap pengurus perwakilan Kabupaten Karanganyar dan cabang-cabang di wilayah Kecamatan Jumantono, Jumapolo, dan Kecamatan Jatipuro. Bapak, Ibu, dan hadirin yang dirahmati Allah, Masjid At-Tawabin di komplek ini memiliki nilai historis dan spiritual yang sangat mendalam bagi kami pengurus di tingkat cabang. Masjid didirikan langsung oleh pendiri yayasan kita, almarhum Al Ustadz Abdullah Tufel Saputro, sebagai tonggak awal dakwah Islam, pengkajian Al-Quran dan Sunnah, serta pusat pembinaan umat di desa Sedayu ini. Seiring berkembangnya jemaah dan intensitas kegiatan dakwah, renovasi ini menjadi kebutuhan mendesak agar Masjid At-Tawabin dapat menampung jemaah lebih banyak dan nyaman. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan pusat, Al Ustadz Nurul Khalid Saifullah LC&Hum, dan Ketua Perwakilan Kabupaten Karanganyar yang telah memberikan arahan, restu, dan dukungan penuh. Kehadiran Al Ustadz ini menjadi energi, semangat luar biasa bagi kami di tingkat cabang untuk terus bergerak maju. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa Sedayu, Bapak Sunarso, beserta perangkat desa, RT, RW, serta seluruh warga masyarakat sekitar. Sinergi yang harmonis antara jemaah MTA dan warga setempat adalah kunci utama keberhasilan syiar Islam di wilayah ini. Masjid At-Tawabin ini adalah milik kita bersama, pusat ibadah dan pemersatu warga masyarakat. Hadirin yang kami hormati,
kami mengabarkan dengan penuh rasa syukur atas kerja keras, keikhlasan, dan gotong royong seluruh pihak dana yang bersumber dari swadaya warga MTA dan jemaah Masjid At-Tawabin dengan estimasi anggaran 1 miliar hingga Allah sampai selesai. Saya ulangi, kami mengabarkan dengan penuh rasa syukur atas kerja keras, keikhlasan, dan gotong royong seluruh pihak. Dana yang bersumber dari swadaya warga MTA dan jemaah Masjid At-Tawabin dengan estimasi anggaran 1 miliar. Insya Allah sampai selesai atas pertolongan rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan modal kebersamaan ini kami menargetkan proses renovasi dan dapat rampung dalam waktu 4 bulan ke depan. Kami menyadari ini adalah target yang membutuhkan kerja keras dan disiplin tinggi. Oleh karena itu kami memohon doa restu, bimbingan dan gotong royong yang terus bersambung dari seluruh jamaah dan warga pembangunan berjalan aman, lancar, dan selesai tepat waktu. Renovasi fisik ini harus berjalan beriringan dengan komitmen kita untuk memakmurkan masjid. Kita berharap setelah renovasi ini selesai, kegiatan pengajian, dakwah Islam, serta pembinaan generasi muda di Desa Sedayu dan Kecamatan Jumantono ini akan semakin semarak di bawah naungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, kami memohon kesediaan pimpinan pusat Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LC&Hum untuk dapat memberikan tausiah, arahan sekaligus secara resmi berkenan untuk peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya renovasi Masjid At-Tawabin. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyambutan maupun fasilitas pada acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat sebagai rupiah, tenaga, pikiran, dan langkah kita sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian ucapan selamat datang dan laporan dari Ketua MTA Cabang Jumantono 1. Dilanjutkan sambutan dari pemerintah Desa Sedayu Kabupaten Karanganyar yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Desa Sedayu yang kami hormati Bapak Sunarso AMD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LC&Hum. Alhamdulillah, kulo melu ndredeg ya. Biasanya kulo ki nonton teng TV, MTA TV nggih. Merasa tersanjung betul ya. Yang saya hormati perwakilan MTA Cabang Karanganyar beserta jajaran pengurusipun, yang saya hormati pimpinan Cabang MTA Jumantono, Jumapolo, Jatipuro, yang saya hormati Ketua Panitia Pembangunan Renovasi Masjid At-Tawabin beserta pengurusipun, yang saya hormati teman-teman perangkat desa, alhamdulillah, lembaga desa, Pak RT, Pak RW, wau nggih kathah. Insyaallah semuanya hadir.
Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Puji alhamdulillahirabbil alamin, di pagi siang hari ini kula lan panjenengan tasih pinaringan sehat. Sehat nggih? Semangat nggih? Semangat, wajib semangat nggih. Alhamdulillah. Yang pertama matur nuwun Al Ustaz, mbok pilih di pagi siang hari ini saya betul-betul merasa tersanjung, terutama di Sedayu atas kehadiran beliau. Saya yakin banyak warga Sedayu, khususipun warga MTA sing napa nggih sering melihat, paling nontonnya teng TV Al Ustaz. Langsung paling ping pisan ping pindho, paling pas kita akad ke sana ya. Cuman pada pagi hari ini panjenengan Al Ustaz saged rawuh di Desa Sedayu ini semakin menambah motivasi, terutama saya pribadi. Ya, saya pribadi merasa tambah termotivasi karena perlu saya sampaikan sedikit Al Ustaz, bahwasanya untuk MTA di Desa Sedayu ini banyak sekali kontribusi positif yang sudah terasakan di wilayah Sedayu, terutama kaitannya dengan pendidikan formal. Di sini enten KB, enten TK, ini luar biasa. Bahkan kemarin pas akhir sana saya dibisik-bisik sama pimpinan MTA Jumantono 1, bahasanya untuk murid, ya, untuk siswa, untuk santri ini sampai inden. Ini pun setengah tahun pun setahun niku pun pesen Al Ustaz. Terus gen piye carane putra putrine cucu-cucunya niku saged sekolah teng mriki. Dan karena memang kondisi nopo ruangane kirang, insya Allah mungkin panjenengan mungkin kajenge ruangannya tambah, sehingga apa? Insya Allah dengan kondisi saat ini banyak hantaman, banyak nopo nggih bahasane itu dengan media sosial yang luar biasa, PR kula lan panjenengan semakin banyak, semakin besar. Tapi dengan adanya nanti perluasan ya, pendidikan formal, baik informal juga di MTA, insya Allah nanti untuk khususnya di Desa Sedayu nanti nopo niku semakin kecil, ya, semakin kecil. Dan alhamdulillah Al Ustaz, sesuai dengan visi misi saya dulu, ya, katanya dengan Desa Sedayu kita ciptakan desa yang berreligius. Itu alhamdulillah dengan bantuan warga MTA, kegiatan-kegiatan pekat penyakit masyarakat, nggih, yen dulu niku bahasane ngapunten, yen enten tiyang hajatan dodolanan kertu, istilahnya judi itu, alhamdulillah itu sekarang sangat turun drastis sekali. Alhamdulillah, nggih. Bahkan untuk mungkin kegiatan-kegiatan malam atau acara-acara malam, mungkin tanggapan dan lain sebagainya itu memang untuk Desa Sedayu juga jauh berkurang. Ya. Bahkan saya sendiri juga pernah matur dengan teman-teman perangkat desa, nenek acarane bengi, ya nenek campur sari. Maaf, ini saya kok tidak suka, tidak. Cuman kegiatan malam seperti itu, nggih, mbuh kleningan dan lain sebagainya, saya sampaikan saya tidak akan hadir meskipun saya diundang. Masalahnya apa? Dengan kegiatan malam seperti itu dimungkinkan hal-hal negatif itu membuka peluang yang besar. Yen kono taruhlah enek wong dem-deman, enek wong padu, enek Pak Lurah, lah Pak Lurah piye? Kan ngoten nggih. Tapi ini konsekuensinya paling enek siji loro sing rasane karo aku. Tapi bagi saya ini tidak masalah. Semasi kita menegakkan kebaikan, kebenaran, insya Allah nanti kita bersinergi, kita bareng-bareng, insya Allah ini mindset pola pikir warga masyarakat juga mulai berubah. Nggih, apalagi dengan kondisi-kondisi seperti ini, sering saya sampaikan juga, yang mau hajatan dan lain sebagainya kan biasanya munjung nang ngene lurah kan ngoten nggih. Nah niku kula kandhani, yen dulur-dulur majelis iki penak, simpel, sederhana dan mengena. Hajatan sesederhana, apalagi saat sekarang ini kondisi ekonomi ini, yen bengi dadak nanggap campur sari piro 4 juta. 4 juta iso keke anake gen nggih modal, keke mantune gen nggih modal. Kula nggih ngoten niku. Perkara Pak Lurah ora tomboke kok monggo. Misalnya seperti itu nggih. Intinya Al Ustaz, insya Allah bismillah, kita dari pemerintah desa, saya pribadi juga lembaga desa, warga masyarakat Desa Sedayu, intinya nyengkuyung ya, dan bahkan saya kawal ya, nanti bareng-bareng, ini momen yang baik, momen yang tepat, kita selalu rapatkan barisan, kita selalu guyub rukun,
ya, dan kita selalu bareng-bareng niat baik ini nanti insya Allah akan terlaksana dengan baik. Ngoten nggih? Pokoknya monggo sareng-sareng yen enten napa-napa dirembuk insya Allah kula kalih Al Ustaz akan mendampingi panjenengan. Ngoten nggih? Nggih, ngoten kemawon ingkang saged kula aturaken saestu saya mengajak sedulur-sedulur saya warga masyarakat khususipun warga MTA monggo sareng-sareng ini menjadikan momen hal yang baik ya, kita bangun rasa kolaborasi kerjasama pemerintah desa, lembaga desa, juga warga MTA dan warga masyarakat Sedayu. Saya jamin aman. Saya jamin aman. Nanti bismillah saya ingin membantu betul karena setiap ada acara saya diundangi, diaturi, saat ini malah mudeng. Ini acara yang mudeng ya. Insya Allah saya prioritaskan juga untuk kegiatan-kegiatan MTA khususnya di Jumantono 1 atau di desa Sedayu. Saestu Al Ustaz matur nuwun karenipun mugi-mugi kemawon panjenengan saged silaturahim teng khususipun desa Sedayu ini mau menambah motivasi semangat baik warga MTA, warga Sedayu dan saya pribadi. Nanti lebih saged napa nggih lebih saged memberikan yang terbaik untuk warga masyarakat desa Sedayu. Ngoten kemawon ingkang saged kula aturaken. Arkalam bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sunarso AMD atas dukungan, arahan serta sinergi positif dari pemerintah Desa Sedayu untuk jamaah Masjid At-Tawwabin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuju ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu seremoni peletakan batu pertama. Mohon berkenan menuju ke tempat peletakan batu pertama Al Ustadz Nur Khalid Syaifullah, Ustadz Sunarno, Bapak Sunarso AMD, Bapak Sutrisno, dan Bapak Sunanto. Dan mohon membersamai ke tempat peletakan batu pertama seluruh jajaran pengurus pusat, kemudian jajaran pengurus perwakilan, kemudian jajaran pengurus cabang Jumantono, cabang Jatipuro, dan cabang Jumapalo untuk membersamai di tempat peletakan batu pertama. Mengkaji Al-Quran dan suci, taat sunatnya, Muhammad sang Nabi, ajak kebaikan, hukum Allah tegakkan, sokong negeri bangsa menuju kemakmuran. Upaya putra putri Islam asal agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah pada pagi hari ini atas pertolongan, izin, kehendak dan ridha Allah, insyaallah peletakan batu pertama Masjid At-Tawwabin di Desa Sedayu insyaallah akan segera dimulai. Dan alhamdulillah masjid yang akan kita mulai peletakan batu pertamanya ini tentu sesuai dengan ketetapan Allah, kita bangun untuk tujuan takwa. Karena Allah berfirman, la masjidun ussisa alat takwa. Masjid harus dibangun atas landasan takwa Allah. Mudah-mudahan ikhtiar kita kaum muslimin dan muslimat Desa Sedayu ini untuk membangun rumah Allah ini betul-betul diridhoi oleh Allah, sehingga masjid ini betul-betul berfungsi dengan baik, semakin mendekatkan masyarakat kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah atas pertolongan dan mengharap ridha Allah dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, peletakan batu pertama Masjid At-Tawwabin Desa Sedayu bisa segera dimulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
negeri bangsa menuju kemakmuran. Upaya putra putri Islam asa agama, rampakkan langkah menggapai cita-cita. Ayo kita bersama memuji dan memuja, kukuhkan tekadmu dan kita bersatu. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, ragu-ragu hilangkan dan raih kemenangan. Tegakkan iman tauhid persatuan, adil makmur pasti terwujudkan. Segenap ulama pemimpin umat, gerakan ketiga yang wujudkan damai. Rintangan kita hadapi bersama, agama menjadi tujuan. Karena iman tauhid yang menyatukan, ayo maju serentak mencapai kemenangan. Ibu Indonesia, pemuda-pemudi Islam bangkitlah, eratkan persatuan, teguh dan raih dalam kekuatan. Silakanlah gentar, abdikan dirimu pada Maha Tuhan. Tiada yang pernah usai perjuangan untuk kita membela kebenaran. Ayo bersama melawan kezaliman, nyawa abaikan untuk tegakkan kebenaran. Negeriku Indonesia, pemuda-pemudi Islam bangkitlah, eratkan persatuan, teguh dan raih dalam kekuatan. Silakanlah gentar, abdikan dirimu pada Maha Tuhan. Tiada yang pernah usai perjuangan untuk kita membela kebenaran. Ayo bersama melawan kezaliman, nyawa abaikan untuk tegakkan kebenaran. Mengkaji Al-Quran dan suci, taat sunatnya Muhammad sang Nabi. Ajak kebaikan, hukum Allah tegakkan, sokong negeri bangsa menuju kemakmuran. Upaya putra putri Islam asa agama, rampakkan langkah menggapai cita-cita. Ayo kita bersama memuji dan memuja, kukuhkan tekadmu dan kita bersatu. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, ragu-ragu hilangkan dan raih kemenangan. Tegakkan iman tauhid persatuan, adil makmur pasti terwujudkan. Segenap ulama pemimpin umat, gerakan ketiga yang wujudkan damai. Rintangan kita hadapi bersama, agama menjadi tujuan. Karena iman tauhid yang menyatukan, ayo maju serentak mencapai kemenangan. Ibu Indonesia, pemuda-pemudi Islam bangkitlah, eratkan persatuan, teguh dan raih dalam kekuatan. Silakanlah gentar, abdikan dirimu pada Maha Tuhan. Tiada yang pernah usai perjuangan untuk kita membela kebenaran. Ayo bersama melawan kezaliman, nyawa abaikan untuk tegakkan kebenaran. Negeriku Indonesia, pemuda-pemudi Islam bangkitlah, eratkan persatuan, teguh dan raih dalam kekuatan. Silakanlah gentar, abdikan dirimu pada Maha Tuhan. Tiada
Alhamdulillah, prosesi ataupun seremoni peletakan batu pertama renovasi Masjid At-Tawwabin sudah berjalan dengan lancar. Berikutnya Bapak Ibu dan Saudara menuju acara yang kita nantikan bersama, yaitu tausiah inti sekaligus motivasi bagi kita semua untuk memakmurkan masjid yang akan disampaikan oleh pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran. Kepada yang kami hormati Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ta'sisal masjidi littaqwa wa ja'ala fihi rijalan yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi wa akramahum li mu'azarati wa ahalahum li mirathi sunnati nabiyyi wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Wa qala aidan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sedayu, Bapak Sunarso AMD. Ini Pak Kepala Desa ini kan disebut juga Pak Lurah. Pak Lurah itu ngelu ning sirah. Mudah-mudahan atas bimbingan dan ridho Allah, beliau ini bisa memimpin masyarakat Sedayu dengan amanah, memimpin masyarakat Sedayu dengan penuh kasih sayang, bukan dengan emosional. Dan mudah-mudahan beliau dan keluarga ini usianya diberkahi oleh Allah, diridhai oleh Allah dunia dan akhirat. Yang terhormat Bapak-bapak pimpinan MTA tingkat pusat, perwakilan, khususnya ini pengurus-pengurus perwakilan MTA Karanganyar, dan juga tingkat cabang dari Jumantono, Jumapolo, dan Jatipuro. Terlebih lagi bapak-bapak pengurus MTA cabang Jumantono 1 beserta segenap elemen pendukung dakwahnya, dan tentu yang terhormat segenap takmir Masjid At-Tawwabin yang hari ini atas pertolongan dari ridha Allah telah dimulai dan telah selesai peletakan batu pertama. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi pembangunan Masjid At-Tawwabin ini. Kemudian yang kami hormati, kami cintai karena Allah, Bapak Ibu, segenap keluarga besar MTA, khususnya di Sedayu, di Jumantono, Jumapolo, dan juga Jatipuro, serta segenap keluarga besar MTA dimanapun berada yang menyimak kegiatan pada pagi hari ini.
Rasa syukur tersendiri kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan anugerah yang telah Allah curahkan. Nikmat yang Allah berikan tidak hanya kita rasakan hari ini saja, tapi nikmat dari Allah ini sudah kita rasakan sejak kita di alam ruh. Kemudian kita berada di alam kandungan, alam rahim, sampai kita terlahir ke dunia sampai hari ini. Dan mudah-mudahan kita terus bermohon kepada Allah agar anugerah dari Allah ini, nikmat dari Allah ini terus berlanjut sampai nanti kita masuk ke alam barzakh dan nanti saat kita dibangkitkan pada hari perhitungan amal. Mudah-mudahan sampai nanti di hadapan Allah nikmat Allah senantiasa tercurah kepada kita semuanya. Sholawat serta salam senantiasa tercurah pada suri toladan kita yang diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat bagi semesta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti kita ini Bapak Ibu hidup sangat jauh dari masa kenabian, sangat jauh dari masa kerasulan. Tapi apa yang menjadi warisan Rasulullah atas pertolongan dan ridha Allah bisa sampai kepada kita dengan baik, dan hati ini dilunakkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah untuk cinta tadabbur, cinta tafakuh apa yang menjadi warisan Rasulullah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan tadabbur, tafakuh Quran dan Sunnah ini kita menjadi paham bagaimana seharusnya menjalankan amanah hidup dan kehidupan dari Allah yang hanya satu kali ini. Kita jadi ngerti mana yang hak, mana yang batil. Dengan Quran, dengan Sunnah kita tidak hanya sebatas ngerti yang hak saja, tapi juga mau dan mampu untuk mengikuti yang hak. Dengan Quran dan Sunnah kita tidak hanya ngerti yang batil saja, tapi selain ngerti yang batil kita juga alhamdulillah benci dengan kebatilan dan menjauhkan diri dari kebatilan. Tanpa Quran, tanpa Sunnah, tanpa mengikuti warisan Rasulullah, dijamin kita akan tersesat menjalankan amanah hidup dari Allah yang hanya satu kali. Hidup ini hanya satu kali Bapak Ibu. Kalau sampai kita gagal menjalankan amanah hidup dari Allah ini, celaka kita. Binasa dunia, binasa akhirat. Na'udzubillah. Karena kelak akan ada kehidupan yang abadi. Kita semua ini kan akan pulang ke kampung abadi. Tempat tinggal kita yang abadi itu Bapak Ibu, itu di kampung akhirat, bukan di dunia. Dunia ini kan hanya sebagai tempat kita untuk meninggal. Lah tempat tinggal kita abadi, di mana di tempat itu tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi yang namanya kematian kedua atau dikembalikan lagi ke dunia. Di tempat itu hanya ada dua, ada surga, ada neraka. Itu kampung halaman kita. Lah nanti saat kita kembali ke kampung halaman, apakah kita akan di surga atas rahmat dan ridha Allah, atau kita di neraka? Na'udzubillah. Na'udzubillah, jangan sampai begitu kita kembali ke kampung halaman yang abadi, ternyata tidak diizinkan oleh Allah beristirahat di surganya. Kalau ini yang terjadi, rugi sekali kita. Hidup di dunia hanya sebentar, kembali ke kampung halaman yang abadi ternyata tidak diizinkan oleh Allah untuk menikmati nikmat-nikmat Allah yang tercurah di surganya. Nikmat yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita di dunia, tidak pernah kita dengar dengan telinga kita selama di dunia,
tidak pernah terlintas dalam benak kita selama di dunia. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Maka hidup yang sekali ini Bapak Ibu jangan disia-siakan. Waktu kita di dunia sungguh sangat-sangat sebentar sekali. Kenapa kami katakan waktu hidup di dunia ini hanya sebentar? Karena kematian itu punya sifat qarib. Al-mautu qaribun. Kematian itu sangat-sangat dekat. Yang namanya qarib itu kalam hil basor dalam bahasa Al-Quran. Bal asro, itu kecepatan kematian mendatangi kita itu seperti cepatnya kedipan mata seseorang, bahkan lebih cepat daripada kedipan mata. Bisa jadi hari ini kita masih bertemu, berkumpul, bertatap muka di sini. Tapi bisa jadi selesai dari kegiatan ini, ternyata Allah sudah utus malaikat mautnya untuk menjemput kita. Padahal saat ini kita dalam kondisi sehat walafiat atas pertolongan dan ridha Allah. Namun sayangnya Bapak Ibu, yang namanya kematian itu tidak harus nunggu sakit dulu. Yang namanya kematian tidak harus nunggu sepuh dulu. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Bisa jadi ini hari terakhir Allah beri izin kita untuk melihat dunia. Bisa jadi besok Allah sudah tidak izinkan kita melihat matahari terbit. Bisa jadi besok Allah sudah tidak izinkan kita untuk mendirikan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Karena bisa jadi hari ini Allah utus malaikat mautnya untuk menjemput kita pulang. Oleh karenanya Bapak Ibu, la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pesan Allah. Jangan pernah tinggalkan dunia kecuali dalam keadaan menjadi orang Islam yang sejati. Orang Islam yang sejati itu orang yang hidup berdasar nilai-nilai Islam. Orang yang mengamalkan nilai-nilai Quran, nilai-nilai sunnah dalam kehidupan yang hanya sekali ini. Itu yang disebut muslim. Itu yang disebut muslim oleh Allah. Muslim itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar orang yang ngaku Islam di atas KTP. Allah tidak peduli dengan KTP kita. Meski kita punya 1 juta KTP, di situ tertulis agamanya Islam, tapi kalau kita tidak tunduk patuh pada aturan Islam, Allah nggak akan lihat status kita di KTP. Yang namanya Muslim itu buktikan dengan ucapan, dengan perbuatan. Maka orang Islam sejati menurut Allah itu orang yang betul-betul taat pada Allah dan Rasulnya, taat pada aturan Allah dan Rasulnya, taat pada aturan Islam dari A sampai Z. Yang mana aturan Islam ini oleh Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 208 disebut dengan as-silmu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang yang telah ngaku beriman, buktikan pengakuan imanmu, buktikan pengakuan Islammu. Dengan cara apa? Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah totalitas ke dalam aturan Islam. Masuklah ke dalam aturan Islam secara totalitas. Lahir batin tunduk pada aturan Islam. Bukankah Islam itu sendiri Bapak Ibu berarti ketundukan? Al-Islamu huwal khudu'. Bukankah Islam itu sendiri artinya ketaatan kepada Allah sepenuhnya? Al-Islamu huwa ta'ah. Bukankah Islam itu juga artinya penyerahan diri secara totalitas kepada Allah? Al-Islamu huwal istislam. Bukankah Islam itu juga berarti kepatuhan secara total kepada Allah? Al-Islamu huwal inqiyad. Itu Islam.
Artinya sejak detik pertama kita menjadi orang Islam, sejak detik itu semua yang ada pada kita sudah kita serahkan kepada Allah untuk siap diatur dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Pola pikir kita serahkan kepada Allah. Allah dan Rasul mengatur pola pikir orang Islam agar berpikir husnudon, jangan suudon. Kalau ada orang yang ngaku Islam kok masih hobi suudon, Islamnya tanda tanya besar di hadapan Allah. Berarti pola pikirnya belum diserahkan secara total pada Allah, sehingga mau diatur oleh Allah dan Rasul. Masih setengah-setengah. Mata orang Islam sejak detik pertama itu sudah menyerahkan matanya untuk diatur oleh Allah, diatur oleh Rasulullah. Maka mata orang Islam yang sejati hanya digunakan untuk melihat yang baik-baik, ghaddul basar. Itu aturan Allah. Nah, kalau kita ngaku Islam tapi mata ini masih menikmati untuk melihat hal yang tidak baik, pornografi, porno aksi dan sejenisnya, berarti kita belum menyerahkan mata kita sepenuhnya tunduk pada aturan Allah. Rugi kita, Islam kita bermasalah. Begitu pula lisan. Allah mengatur lisan seorang muslim agar digunakan bicara yang baik-baik. Kalau tidak bisa bicara baik, diam. Itu aturan lisan dari Allah, aturan lisan dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang ngaku beriman pada Allah dan hari akhir, dia harus membuktikan pengakuan imannya dengan cara berkata yang baik dengan lisannya. Jangan bohong, jangan caci maki, jangan fitnah-fitnah, jangan ghibah, jangan rasan-rasan. Kalau tidak bisa bicara yang baik, aturan Rasulullah terhadap lisan ini hendaknya diam. Diam itu mudah, Bapak Ibu. Kalau kita buka mulut terus kita bersuara, ada itu, kita bisa bicara. Tapi kalau yang keluar dari mulut kita obrolan yang tidak baik, misuh, rasan-rasan, fitnah, bohong, biar tidak fitnah, tidak bohong, tidak rasan-rasan, diatur oleh Rasulullah, diam. Kita diam itu mudah sebetulnya. Bapak Ibu belum pirsa caranya diam. Cukup tutup mulut. Coba sekarang jangan tutup mulut seperti ini, kan hening suasana. Sehingga tidak ada satu kata pun yang keluar. Sehingga tidak ada kebohongan, tidak ada fitnah, tidak ada ghibah. Sebetulnya mudah sekali aturan Islam itu. Hanya seringkali kita kalah melawan hawa nafsu. Begitu pula sejak detik pertama kita menjadi orang Islam, itu berarti dalam hal mencari nafkah kita sudah siap diatur oleh Allah. Orang Islam sejati hanya mencari nafkah dengan cara halalan thayyibah. Tidak pernah terpikir di benak orang Islam sejati untuk mencari nafkah dengan cara haram. Tidak pernah itu terpikir. Kalau masih ada orang ngaku Islam, cari nafkahnya dengan cara haram, itu bukan orang Islam, kata Allah. Maka orang Islam sejati hanya mau dengan rezeki yang halal dan thayyib. Sekalipun Bapak Ibu diiming-imingi 1 hari 1 miliar, tapi itu didapat dengan cara korupsi, kalau Bapak Ibu Muslim sejati tidak akan kepingin. Tidak akan kepingin. Kenapa? Karena tahu itu bukan rezeki. Yang namanya rezeki dari Allah itu harus halal dan thayyib. Kalau kita dapat nafkah bukan dari jalan halal dan thayyib, itu bukan rezeki namanya.
Itu bukan nikmat namanya, tapi niqmah. Kalau dengan cara haram itu bukan nikmah, bukan nikmat. Kita dapat nafkah, dapat uang dengan cara haram, itu namanya niqmah, siksaan itu, azab itu. Meski kita punya uang melimpah, sehari 1 miliar. Ini yang terbaru ini berapa? 67 kilo. 74 kilogram emas. Bukan emas Joko, bukan. Ini emas tenanan. Sama berapa miliar? 282 miliar. Oke toh itu. Bapak Ibu kepingin itu? Jujur saja. Ibu-ibu kepingin tidak punya emas mulia 74 kilogram? Ibu-ibu kepingin? Pengen tidak ibu-ibu? Bapak Ibu kepingin tidak punya uang 282 miliar? Kepingin tidak? Pinter no kepingin. Sama. Allah tidak pernah melarang kita untuk kepingin. Boleh kita kepingin 282 miliar, itu boleh. Tapi perintah Allah untuk meraih keinginanmu itu tempuh jalan halal dan thayyib. Nah, kalau Bapak Ibu kepingin itu, berusahalah dengan jalan yang halal dan thayyib. Karena kita ini orang Islam yang sedang berusaha menjadi muslim sejati. Tapi kalau kita ini dalam hal nafkah saja masih senang yang haram, keislaman kita tanda tanya di hadapan Allah. Na'udzubillah. Misal kita sudah ngaku Islam tapi masih senang riba, loh riba meneh toh. Pokoknya akan terus kita sampaikan sampai keluarga besar MTAW bosen tenan dengan riba. Sampai takut betul dengan ancaman riba. Kita ini sudah ngaku Islam, alhamdulillah. Tapi orang Islam sejati itu jauh dari riba. Tidak ada ceritanya Muslim sejati kok nyaman dengan riba. Tidak ada ceritanya. Sejak zaman para nabi dan rasul. Bahkan riba jahiliyah itu sudah dihapus total oleh Islam. Dihapus total oleh Rasulullah. Inna ribal jahiliyah kulluha maudu'ah. Sesungguhnya riba yang pernah terjadi di masyarakat jahiliyah itu semuanya sudah dihapus oleh Allah melalui Rasulnya. Maka sejak detik itu tidak pernah ada lagi seorang muslim sejati nyaman dengan riba, dekat-dekat dengan riba. Tidak ada. Lah kita sudah ngaku Islam, kok masih nyaman dengan riba? Hati-hati. Riba itu jadi musuh Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah sendiri yang perintah pada orang Islam yang terus ngeyel riba. Allah perintahkan fa'dzanu biharbim minallah war rasul. Umumkan perang, tabuh genderang perang, lawannya aku dan Rasulku. Itu kata Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 279 kalau tidak keliru. Orang yang masih ngeyel riba padahal ngaku Islam, kata Allah fa'dzanu biharbim minallah war rasul. Kalau kamu nekat riba setelah tahu larangan, ayat yang melarang riba, hadis yang melaknat riba, kalau kamu nekat riba, ya sudah, silahkan tabuh genderang perang, perang melawan aku dan Rasulku, binasa. Coba berperang melawan Allah dan Rasul berarti durhaka kepada Allah dan Rasul. Padahal kita sudah memilih Islam sebagai jalan hidup. Harusnya sejak detik pertama kita berislam, sejak detik itulah semua sudah kita serahkan untuk siap diatur oleh Allah, termasuk dalam mencari nafkah.
Ini Bapak Ibu ya, sabar, ini kita masih 2 jam ke depan ya. Biar kita terhindar dari kemaksiatan, biar kita betul-betul tunduk patuh pada Allah dan Rasul dalam kehidupan yang hanya sekali ini, maka tidak ada cara lain Bapak Ibu. Istiqomah, tadabbur Quran dan Sunnah, amalkan dalam kehidupan. Kalau dalam bahasa kita, ngaji secara istiqomah, semangat ngaji secara istiqomah, semangat mengamalkan hasil kaji. Hanya dengan itu. Karena Rasulullah sendiri yang menjamin, taraktu fikum amroini lan tadhillu ma masaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyih. Rasulullah itu tidak meninggalkan harta benda untuk umatnya, tapi yang diwariskan Rasulullah pada umatnya itu hanya 2 perkara. Dan jika umat Rasulullah berpegang pada kedua warisan Nabi, dijamin sendiri oleh Rasulullah, lantadillu, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Tidak akan tersesat dalam dunia, tidak akan tersesat di alam barzakh, tidak akan tersesat di kampung akhirat. Akan mendapatkan rahmat dan ridha Allah dalam kehidupan dunia, kehidupan alam barzakh, kehidupan kampung akhirat. Kedua perkara yang Rasul wariskan itu kitab Allah, maksudnya Al-Quran, dan juga sunnah Rasulullah. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, hidup yang sekali hati dilunakkan oleh Allah untuk ngaji Quran, ngaji sunnah. Hati dilunakkan, digerakkan oleh Allah untuk mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jaminan langsung dari Allah dan Rasulnya kita tidak akan tersesat. Bagaimana mungkin kita tersesat kalau kita mengikuti Quran, sedang Allah sendiri telah membuat ketetapan dalam firman-Nya. Al-Isra ayat 9 itu, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini akan senantiasa menuntun seseorang ke jalan yang paling lurus. Tidak hanya sekedar jalan yang lurus, tapi jalan yang paling lurus. Tidak ada jalan satupun yang menyamai lurusnya jalan Al-Quran, apalagi melebihi. Ini ketetapan Allah. Kalau Allah sudah membuat ketetapan, kita sebagai makhluk, Sang Khalik sudah membuat ketetapan. Kalau kita tidak percaya dengan ketetapan Allah, dengan janji Allah, lantas janji siapa yang akan kita percaya? Janji makhluk, kecewa kita. Kalau kita percaya dengan janji manusia, manusia yang tidak punya iman itu sekali berjanji 100 kali mengingkari. Padahal janjinya hanya sekali, tapi akan diingkari 100 kali. Itu janji manusia yang tidak punya iman, itu janji orang munafik. Kalau Allah sudah berjanji akan menuntun ke jalan yang paling lurus melalui Al-Quran, selamat dunia, selamat di barzakh, selamat di akhirat. Kalau kita tidak percaya, terus mau mengikuti apa kita? Jalannya siapa yang mau kita ikuti? Quran ini jalan Allah. Kalau kita istiqomah, ikhlas mengikuti jalan Allah ini, diamalkan dalam kehidupan, maka janji Allah yang lain, kita akan mendapat kabar gembira melalui Al-Quran, berupa pahala yang sangat besar. Wa yubasyirul mu'minin. Ayat itu tidak berbunyi wa yubasyirul muslimin, juga tidak berbunyi wa yubasyirun nas, memberi kabar gembira bagi segenap manusia. Tidak begitu ayatnya. Memberi kabar kepada orang yang ngaku Islam, tidak begitu ayatnya. Tapi kabar gembira Allah melalui Quran itu hanya akan
menyapa manusia-manusia yang beriman. Wa yubasyirul mu'minin. Manusia yang beriman sudah pasti dia muslim sejati. Tidak sekedar Islam KTP. Maka ayatnya wa yubasyirul mu'minin, bukan wa yubasyirul muslimin, bukan wa yubasyirun nas. Kalau muslimin bisa jadi Islam KTP. Tapi kalau sudah mukmin itu pasti bukan Islam KTP. Tapi betul-betul orang Islam yang menjalankan Quran dan Sunnah. Apa kabar gembira dari Allah melalui Quran? Anna lahum ajron kabiro. Bagi mereka pahala yang sangat besar. Bapak Ibu tadi ditanya, kepingin enggak dengan uang 282 miliar? Kepingin. Itu hanya di dunia. Sedang Allah janjikan pahala yang sangat besar. Langgeng ini janji Allah. Kalau untuk uang dunia saja kita kepingin. Bahkan banyak yang menghalalkan segala cara. Demi apa? Demi fulus, demi uang. Dengan cara haram pun mau. Padahal uang itu pasti akan dia tinggalkan. Saat nanti malaikat maut menjemput, tidak ada satupun dari dunia yang kita bawa. Hanya amal yang akan mendampingi kita dengan setia. Amal akan menemani kita di alam barzakh, di alam kubur, kita sendirian. Hanya ada teman setia, teman sejati, yaitu amal soleh. Datang hari kiamat, teman sejati kita hanya satu, yaitu amal soleh. Datang menemani kita sampai kita menghadap Allah. Dunia yang kita usahakan pagi, siang, sore, malam, kita tinggalkan. Bukan berarti orang Islam tidak boleh mengusahakan dunia, harus wajib mengusahakan dunia. Tapi dengan cara-cara yang Allah dan Rasul telah tentukan. Dan jangan sampai mencintai dunia berlebihan. Kalau dunia ini Bapak Ibu kita masukkan ke hati, itu tanda kita cinta dunia berlebihan. Na'udzubillah. Maka orang itu yang cinta dunia berlebihan, dunia sampai dimasukkan ke hati, maka dia akan terkena penyakit wahan. Wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kematian. Kenapa benci kematian? Karena dengan mati dia sadar tidak bisa menikmati dunia, maka pengen hidup terus. Ya monggo kalau Bapak Ibu pengen hidup terus. Nanti hidup sendirian semuanya sudah mati. Jenengan sendirian. Tapi orang yang terhadap dunianya hanya dalam genggaman tangan, tidak masuk ke hati, itu tidak akan terkena penyakit wahan. Segala sesuatu yang masuk ke hati yang paling dalam itu Bapak Ibu, kalau hilang tidak bisa diraih, pasti akan kecewa. Segala sesuatu yang betul-betul masuk ke hati, kalau kita kehilangan pasti kecewa betul. Dunia masuk ke dalam hati, ada keinginan dunia yang tidak bisa kita raih, pasti kita menyesal, gelo, kecewa, sedih. Atau hilang dunia kita, sepeda motor hilang, mobil hilang. Ini sedihnya bisa lama sekali. Karena itu sudah masuk ke dalam hati. Tapi kalau dunia hanya dalam genggaman, yang namanya dalam genggaman itu satu hari pasti akan terlepas. Dunia juga begitu. Kalau dunia hanya dalam genggaman, kita sadar satu hari dunia kita ini akan sirna. Akan kita lepaskan, akan kita tinggalkan dengan kematian kita. Harusnya yang masuk hati paling dalam itu iman, ihsan, takwa. Islam, iman, ihsan, takwa. Harusnya Islam itu betul-betul masuk ke dalam hati. Saat kita kehilangan waktu sholat, misal ada orang yang mengaku Islam tapi sholatnya subuh subha, subuh di waktu duha, itu menyesal betul karena Islam masuk di hati. Tapi anehnya banyak orang ngaku Islam, sholatnya bolong-bolong dan tidak pernah merasa menyesal, tidak pernah merasa
takut dengan dosa, tidak perhatian terhadap sholatnya, itu rasanya biasa saja. Tapi kalau kehilangan uang, gelone ra karuan. Kehilangan jabatan, berduka cita. Tapi kehilangan sholat, nyaman, tenang, padahal ngaku Islam. Ada ndak di negeri kita begitu? Ya, mudah-mudahan tidak ada. Ya. Islamnya Islam kabeh tenanan, ya. Jadi muslim sejati. Yang gelisah saat sholat belum didirikan, yang gelisah takut dosa saat nyengaja menunda-nunda sholat, bahkan sholatnya bolong-bolong, itu gelisah. Karena dalam Islam itu yang selang-seling bolong-bolong itu adanya puasa Daud. Sholat Daud tidak ada dalam Islam. Puasa Daud itu kan sehari puasa sehari tidak. Kalau sholat Daud sehari puasa sehari tidak, itu laisa minal Islam, bukan ajaran Islam. Maka satu-satunya cara biar kita bahagia selamat, tegakkan sholat kita dengan baik. Alhamdulillah atas pertolongan dan ridho Allah. Ini baru mukadimah Bapak Ibu ya. Atas pertolongan dan ridho Allah, masjid tadi sudah selesai peletakan batu pertama. Masjid kita ini nanti bukan hanya untuk didirikan, dibangun, berdiri begitu saja. Kalau sudah berdiri sudah, bukan begitu. Masjid itu didirikan untuk tujuan takwa. Di At-Taubah 108 itu. La masjidun ussisa ala taqwa. Sungguh masjid itu didirikan atas landasan takwa. Sehingga tujuan masjid didirikan itu agar manusia itu bertakwa. Dengan cara apa? Dengan cara memakmurkannya. Di At-Taubah 18-nya. Siapa orang-orang, siapa manusia yang ikhlas semangat mau memakmurkan masjid? Apakah semua manusia? Tidak. Apakah semua orang yang ngaku Islam? Ternyata juga tidak. Ini ketetapan Allah sendiri kok. Tidak semua orang yang sudah ngaku Islam itu mau hatinya tertambat dengan masjid. Ada sebagian orang yang ngaku Islam hatinya jauh dari masjid. Nah, kalau orang di luar Islam wajar tidak ke masjid. Masjid itu rumah ibadah orang Islam. Kalau ada orang Islam yang hatinya tidak tertambat dengan masjid, tanyakan nuraninya. Apakah keislamannya itu sudah kafah atau baru setengah-setengah? Masjid alhamdulillah dekat. Di setiap kampung masjid itu dekat. Tapi banyak orang ngaku Islam yang enggan memakmurkannya. Anehnya, mendaki gunung yang ribuan meter itu sampai kok. Pergi mendaki gunung ribuan meter, menjulang tinggi, dengan lelah, letih, terengah-engah, itu sampai. Tapi datang ke masjid 50 meter, 25 meter, paling banter 100 meter, tidak pernah sampai. Padahal ketika mau pergi mendaki gunung, itu ya lewat depan masjid itu. Bapak Ibu, ini kan masih liburan, healing-healing ke tempat wisata. Dari Sedayu ke Gunung Kidul ke pantai misalkan, jaraknya berapa kilo? Berapa jam dari sini ke pantai Gunung Kidul? 2 jam. 2 jam saja sampai kok. Perjalanan penuh lelah letih dengan biaya. Lah ini masjid di depan itu loh. Karek melangkah maknyuk. Gelindingnya tekan gitu loh. Masa tidak sampai? Tanyakan nuraninya. Padahal masjid itu didirikan perintah Allah untuk menjadikan kita bertakwa.
percuma kalau nanti masjidnya indah tapi tidak makmur. Membangun masjid itu Bapak Ibu, insya Allah lebih mudah dalam wujud bangunan loh ya, daripada membangun akhlak, iman, ihsan, takwa penghuni-penghuni masjid itu. Kalau hanya membangun tok seperti bangunan ini itu mudah. Ada uangnya, ada yang mengerjakan, ada ahli yang mengerjakannya, selesai. Paling banter setengah tahun, setahun selesai. Ini targetnya berapa lama? Saat Tresno 4 bulan. Nah 4 bulan selesai. Begitu 4 bulan selesai, indah, berdiri, ini yang bangun nanti wis pulang ke rumah masing-masing. Insinyurnya pulang, pengawasnya pulang, pelaksananya pulang. Tetapi membangun akhlak, karakter, ihsan, iman penghuni masjid itu tidak cukup 4 bulan. Membangun akhlak itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Maka rugi sekali, hidup sekali jadi orang Islam kok hati tidak tertambat ke masjid. Padahal di At-Taubah ayat 18 Allah jelaskan, Allah tegaskan, ternyata hanya manusia-manusia yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, yang istiqomah mendirikan sholat, menunaikan zakat, tidak takut apapun, yang ditakuti hanya Allah. Hanya manusia jenis ini yang hatinya tergerak menjadi pemakmur masjid. Bukankah di ayat itu, At-Taubah ayat 18, Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kalau Bapak Ibu persani ayat itu Allah buka dengan innama. Innama itu artinya jika tidak demikian maka tidak. Jika tidak betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, jika tidak mendirikan solat sebagaimana fungsi solat yang tanha anil fahsya wal mungkar, mencegah pelaku dari perbuatan keji dan mungkar, jika tidak menunaikan zakat ikhlas karena Allah, jika tidak takut kepada Allah. Jadi takutnya tidak hanya kepada Allah, pada manusia juga takut. Padahal diajak mungkar, yang dituruti kemungkaran ajakan manusia. Padahal dengan mengikuti kemungkaran ajakan manusia berarti melanggar aturan Allah. Takut pada manusia tapi tidak takut pada Allah. Maka jika tidak takut pada Allah, mereka ini bukan pemakmur masjid. Karena inama itu jika tidak demikian maka tidak. Jika tidak beriman pada hari Allah dan hari akhir, jika tidak mendirikan sholat dengan baik, tidak menunaikan zakat padahal Allah beri kemampuan secara ekonomi, tidak takut kepada Allah, justru takutnya kepada manusia, maka kata Allah di ayat itu, dia tidak bisa jadi pemakmur masjid. Pemakmur masjid itu orang yang betul-betul beriman pada Allah. Tidak hanya sekedar ngaku beriman pada Allah dan hari akhir, tapi pengakuannya dibuktikan dengan perilakunya. Kalau betul-betul mengaku iman beriman pada Allah dan hari akhir, dia buktikan dengan mendirikan sholat. Sholat tidak hanya sekedar dikerjakan, tapi didirikan. Perintah Allah itulah aqimis sholah, aqimus sholah. Aqim itu dari kata aqoma. Aqoma itu dari kata koma. Koma itu artinya berdiri tegak lurus tanpa bengkok. Maka sholat yang benar itu sholat yang
lurus fungsinya. Bukan sekedar rutinitas takbiratul ihram diakhiri salam. Selain secara dohir, cara melaksanakan sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Begitu sholat selesai ditunaikan, sholat itu ada athar, ada bekas dalam hidupnya. Maka orang yang sholatnya benar, dia akan menjauhkan diri dari kemaksiatan yang namanya keji maupun mungkar. Itu sebagai pembuktian keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Selain membuktikan dengan sholat, udah hampir jam 11 ya. Dibuktikan juga dengan menunaikan zakat, sedekah, infak bagi yang diberi kemampuan harta oleh Allah. Bahkan Nabi kita itu selalu memberi nasihat, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka meski hanya dengan sedekah sebutir kurma. Artinya orang yang telah ngaku beriman itu suka memberi sesuai dengan kemampuan maksimalnya, punya jiwa memberi, seneng menolong kegiatan-kegiatan sabilillah dengan hartanya sesuai kemampuan maksimalnya, termasuk ini membangun masjid. Maka Bapak Ibu, kesempatan dari Allah ini tidak datang 2 kali 3 kali. Ini seruan Allah datang kepada Bapak Ibu, seruan Allah untuk Bapak Ibu berkebaikan melalui jihad bil amwal, berjihad dengan hartanya untuk membangun rumah Allah. Maka jangan sia-siakan ini, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jangan sampai nol. Warga MTA Sedayu mampunya 5.000, bismillah 5.000 karena Allah. Mampunya 10.000, 10.000, bismillah. Mampunya 1 miliar, 1 miliar, ya selesai sudah. Sudah ada dananya, Satrisno? Alhamdulillah sudah ada 500. Butuhnya berapa? Tidak butuh pembangunannya ini loh. 1 miliar, kurang 500 juta Bapak Ibu. Ayo kita jawab seruan Allah ini. Dan apapun yang kita infakkan dari harta kita, sebagian harta kita, nggak akan kita rugi. Justru kita beruntung. Nafkah kita semakin diberkahi oleh Allah, rezeki semakin diberkahi oleh Allah, dan apa yang kita infakkan untuk mendukung kebaikan itu akan diganti oleh Allah. Di dunia diganti, di akhirat diganti, dibeli oleh Allah dengan jannah. At-Taubah 111 kan begitu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum dulu atau amwalahum dulu? Anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli jiwa, nyawa, harta orang yang beriman. Itu dibeli Allah dengan jannah. Bukan dengan rupiah, bukan dengan dolar, bukan dengan pound sterling maupun dinar, bukan dengan euro. Allah membeli harta yang kita infakkan di jalannya, tenaga, pikiran, kesehatan, jiwa yang kita korbankan di jalannya, akan Allah beli dengan jannah. Ini kan luar biasa Allah itu. Harta yang ada pada kita itu modal dari Allah. Kita itu kan tidak punya apa-apa. Nyawa itu juga modal dari Allah. Artinya Allah beri kita modal untuk kita berdagang, untuk kita berbisnis. Allah beri kita harta. Allah nggak minta semua harta kita, hanya sebagian. Sebagian hartamu infakkan di jalan Allah. Sebagian hartamu yang aku berikan, jihadkan di jalan Allah. Jihadkan untuk menolong agamaku.
Nyawa jihadkan untuk menolong agamaku. Nyawa yang ada pada kita ini, Bapak Ibu, itu juga modal dari Allah. Allah yang memberi modal, Allah yang membeli. Kalau kita misal memberi modal saudara kita, barkui, mungkin kita yo males membeli, wong kita memberi modal, mungkin jaluke gratisan, atau mungkin malah minta bagi hasil. Tapi tidak dengan Allah. Allah beri kita modal semuanya, terus kemudian Allah perintahkan kita untuk berjual, nanti Allah yang beli dengan sebagian harta, dengan tenaga, pikiran, nyawa. Allah beli dengan apa? Dengan jannah, dengan surga. Masa tidak kepingin dengan janji Allah itu? Harusnya kalau kita ini mukmin kayis, mukmin yang cerdas, kita kepingin sebagian harta, bismillah kita jihadkan untuk membangun masjid Tawabin. Nanti kita akan dibangunkan rumah di surganya Allah. Di kehidupan yang abadi, di kampung halaman yang abadi, diizinkan oleh Allah bertempat tinggal di surganya. Allah bangunkan rumah. Yang bangunkan rumah Allah. Kalau di dunia kan kita bangun sendiri. Tapi di surga nanti Allah bangunkan dengan apa? Kalau kita ikhlas menginfakkan sebagian harta di jalan Allah, termasuk untuk membangun masjid At-Tawabin ini, Allah akan bangunkan kita rumah di surga. Itu janji Allah. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Dan ingat Bapak Ibu, atas ridho Allah, masjid kita sudah kita sepakati namanya Masjid At-Tawabin. At-Tawabin itu berarti orang-orang yang tobat kepada Allah, orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang pengen dekat kepada Allah, orang-orang yang hatinya tertambat dengan Allah. Keharapannya ini tidak sekedar nama, tapi betul-betul bisa menjadikan kita tobat setiap saat kepada Allah. Kemudian yang terakhir, kami ingatkan untuk kita semua, yang namanya masjid sejak zaman Rasulullah itu fungsinya tidak hanya sekedar untuk ibadah sholat saja. Masjid di zaman Rasulullah itu juga menjadi problem solver, solusi dari setiap problem kehidupan umat Islam. Tidak ada ceritanya di zaman Rasulullah umat Islam ada kesulitan, ujian kesulitan dalam hidup, masuk ke masjid Nabi kecuali keluar membawa solusi. Keluar ada solusinya. Tidak ada satupun yang masuk masjid Nabi melainkan keluar dari masjid, pulang itu sudah ada solusinya. Maka harapannya masjid kita ini nanti juga bisa menjadi tempat dari solusi-solusi kesulitan-kesulitan kehidupan umat Islam. Kalau kita sendirian, takmirnya sendirian tidak bisa. Apalagi kalau kesulitannya sudah menyangkut ekonomi, butuh takaful. Harus selesai dengan solusi, selesai dengan harta. Ini kalau takmir sendiri ya berat karena kemampuan ekonomi sangat terbatas. Lah terus bagaimana? Butuh kebersamaan seluruh jamaah Masjid Tawabin. Ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful. Ya tentu harapan kita, doa kita kepada Allah, Masjid Tawabin ini nanti selain menjadi tempat ibadah yang khusyuk bagi kita, juga atas izin dan ridha Allah bisa menjadi problem solver, jadi tempat selesainya solusi kehidupan, tempat selesainya kesulitan kehidupan. Jadi betul-betul menjadi sumber solusi. Terus kemudian ingat, Masjid Nabi itu dulu selalu dipenuhi oleh anak-anak. Kenapa? Karena tidak ada yang galak.
Maka ini Masjid Tawabin, mohon Ustaz Trisno dengan ketua takmirnya, jangan sampai ada jamaah yang galak pada anak-anak. Anak-anak rodok rame sithik baru kuwi sesuk teko dipentelengi. Anake sapa kowe? Ojo rame-rame. Jewer engko, slontek engko. Kalau ini kita lakukan, anak kecil itu merekam Bapak Ibu. Merekam dalam memori dan itu akan dibawa sampai mati. Karena anak kecil itu seperti mengukir di atas batu, nggak hilang-hilang. Nanti ada anak-anak putra-putri jenengan diajak bapak ibunya ke masjid, ayo nduk le sholat jamaah di masjid. Masjid pundi Pak, Bu? Wih, Masjid Tawabin. Masjidnya wisine galak-galak. Nggak mau dia. Jauh tidaknya generasi kita berikutnya, anak-anak kita, itu tergantung kita. Kalau kita mendidik dengan kasih sayang, mawaddah fil qurba, dengan kesantunan, tidak emosional, maka anak-anak sejak dini hatinya akan tertambat ke masjid. Maka tumbuh kembangnya insya Allah dalam ketaatan pada Allah. Tapi kalau rame kita seneni, kita selentik, jewer, ini itu. Yang pertama, anak akan jauh dari masjid. Yang kedua, orang tuanya pingget dengan jenengan. Apalagi Pak, mbok anak iki di opa ini sing bener. Anaknya dijaga, joleh rame-rame, nek rame rasa dijak. Ada tuh di sebagian masjid jamaahnya yang seperti itu. Lah kuwi nesunan kok ya jadi jamaah masjid itu gimana? Harusnya orang emosinan itu tidak pantas jadi jamaah di masjid, karena masjid itu isinya orang sholat yang benar itu orangnya penyabar, bisa kadhimul ghaid. Ciri yang bertakwa itu, orang bertakwa itu wal kadhiminal ghaid, bisa menahan amarah. Lah kalau ini ada seseorang dia sregep sholat di masjid tapi sidik-sidik nesu sidik-sidik, marah pada anak-anak, berarti dia tidak bisa menahan amarah, dilampiaskan pada anak-anak. Orang yang tidak bisa kadhimul ghaid, tidak bisa menahan amarah, kata Allah di Al-Imran 134, dia bukan orang yang bertakwa. Karena ciri orang yang bertakwa salah satunya wal kadhiminal ghaid, bisa menahan amarah. Maka sungguh tidak pantas pemarah, suka melampiaskan emosi, itu kok jadi jamaah masjid. Berarti sholat yang ditunaikan selama ini di masjid tidak membekas di hatinya, tidak membekas dalam kehidupan. Maka mohon tolong takmir masjid, pastikan tidak ada satupun yang suka marah-marah di dalam masjid. Didik anak-anak kita, generasi kita sejak dini dengan penuh cinta, penuh santun, penuh kasih sayang. Arahkan. Kenapa anak-anak usia adik-adik ini di masjid masih kadang nangis, rame dan lain sebagainya? Karena mereka belum pernah jadi orang dewasa. Kalau kita sudah pernah jadi anak-anak, ketika kita dulu seusia anak-anak ini, apa iya cara berpikir kita seperti waktu kita dewasa ini? Tentu tidak. Dan dulu saat Nabi memimpin sholat, beliau jadi imam di masjid itu, ada anak kecil yang nangis. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau memperpendek bacaan. Jadi sholat biar segera selesai. Dan sesudah selesai sholat, Nabi tidak duka. Hei orang-orang yang beriman, anak sapa kuwi mau sing nangis? Nabi tidak begitu. Artinya itu bentuk kasih sayang Rasulullah pada anak-anak sejak dini. Nabi memperpendek sholatnya, mempercepat, artinya memperpendek bacaan sholatnya, biar segera selesai. Karena ada anak nangis, ibunya sedang sholat. Biar segera selesai, biar anak segera dapat kasih sayang dari ibunya. Itu akhlak Rasulullah.
harus kita ikuti, kita teladani. Maka jangan sampai kami tidak mau dengar anak-anak kita jauh dari masjid gara-gara punya pengalaman pahit ketika sholat ikut bapaknya di masjid Tawabin dipentelengi, dionek-onek ke jamaah. Jangan sampai itu terjadi. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Tetap dijaga keikhlasannya menjadi hamba Allah, dijaga ketaatannya pada Allah dan Rasulullah. Jangan pernah menyesal mengamalkan Quran dan Sunnah. Jangan pernah merasa lelah, letih, menyesal. Istiqomah ngaji Quran dan Sunnah, istiqomah mengamalkan Quran dan Sunnah. Tetap ngaji Quran dan Sunnah, amalkan dalam kehidupan. Tidak lama Bapak Ibu, perintah Allah kepada kita untuk ngaji dan mengamalkan hasil kaji itu tidak lama. Perintah Allah itu hanya sampai mati. Kalau besok kita mati, berarti sudah selesai. Kewajiban ngaji dan kewajiban mengamalkan hasil kaji sudah selesai. Tapi kalau masih hidup, maka kewajiban itu masih melekat. Maka Bapak Ibu bersemangatlah karena Allah untuk ikhlas ngaji, mengamalkan hasil kaji sampai mati. Jaga kebersamaan, jaga kebersamaan. Di tengah dunia yang serba jahiliyah ini, sekarang itu mau tidak mau dipungkiri atau tidak, kita hidup di zaman jahiliyah modern. Ya. Di tengah jahiliyah modern ini, maka kebersamaan itu penting sekali. Zaman modern, apalagi jahiliyah, ini penuh dengan zaman egois, nafsi-nafsi, ananiyah. Maka jangan sampai kita orang Islam ngaji, mengamalkan hasil kaji, kok kita juga ananiyah, nafsi-nafsi. Tidak ada kebersamaan di antara kita, na'udzubillah. Jaga dan praktekkan kebersamaan 4T itu, ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful, hanya untuk mencari ridha Allah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan Saudara sudah kita ikuti tausiah. Ada banyak pelajaran dan catatan untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian rangkaian seremoni peletakan batu pertama renovasi Masjid At-Tawabin MTA Cabang Jumantono 1. Dari awal hingga akhir sudah kita laksanakan dengan penuh khidmat. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi penjelasan semuanya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.